Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis usaha rental konsol gaming dengan saya sendiri, Naila Evalina Ramadhani, dan rekan-rekan saya. Nama saya Novia Aziza. Nama saya Maulida. Nama saya Gabriela. Nama saya adalah Christian Damiano. Saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha rental konsol gaming, yaitu GameZone didirikan karena minatnya Gen Z terhadap hiburan digital seperti PlayStation, konten gaming, dan tempat nongkrong. Nah, usaha kami ini bertujuan menyediakan tempat bermain yang luas sekaligus untuk hangout dengan suasana gaming yang estetik, nyaman, dan relevan dengan gaya hidup anak muda masa kini. Nah, terus ada modal awal, yaitu kebutuhannya PS4 Slim, 4 unit 3 juta per unit, yaitu 12 juta rupiah. Terus ada PS4 digital 2 unit, 1 unitnya 9.500.000, jumlahnya 19 juta rupiah. Nah, yaitu selanjutnya ada Nintendo Switch 1 unit 4.500.000, karena itu 1 unit saja, jadi jumlahnya tetap 4.500.000. Terus ada TV LED 43 inch, yaitu dengan per unitnya 3 juta, berarti jumlahnya adalah 21 juta rupiah. Terus ada sofa lesehan 7 unit dengan harga 700, 7 unit 4.900.000. Terus ada meja kecil 7 unit 250 per unit, jadi jumlahnya adalah 1.750.000. Terus ada biaya renovasi 3 juta, dekorasi gaming 1.500.000. Terus ada AC itu 2 unit dengan harga 3 juta per unit, jadi 2 unit adalah 6 juta rupiah. Terus ada biaya ruko, yaitu dengan harga 400 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 473.650.000. Jadi di sini kita hitung dulu biaya operasionalnya. Dalam biaya operasional ini ada estimasi biaya tetap dan estimasi biaya variabel. Di estimasi biaya tetap itu terdiri dari listrik bulanannya 1 juta rupiah, terus tahunannya itu dihitung 12 juta rupiah. Ada juga wifi bulanannya 300.000 rupiah, tahunannya 3.600.000 rupiah. Terus perawatan PS dan TV itu bulanannya 200.000 rupiah, tahunannya 2.400.000 rupiah. Ada juga gaji karyawan untuk 1 orang itu bulanannya 2 juta rupiah, tahunannya 24 juta rupiah. Untuk estimasi biaya variabel itu terdiri dari penggantian stick itu bulanannya 150.000 rupiah, tahunannya 1.800.000 rupiah. Kerusakan ringan itu bulanannya 100.000 rupiah, tahunannya 1.200.000 rupiah. Total dari estimasi biaya tetap sama estimasi biaya variabel untuk bulanan itu sekitar 3.750.000 rupiah. Untuk tahunannya jadi 45 juta rupiah. Jadi setelah kita menghitung biaya operasional tadi, kita menghitung pendapatannya. Di sini ada PS5, PS4, dan Nintendo Switch. Jadi di PS5 itu harganya Rp20.000 per jam. Di PS4 harganya Rp10.000 per jam, Nintendo Switch harganya Rp15.000 per jam. Satu harinya itu 10 jam. Jumlah unit PS5 itu ada 2 unit, PS4 ada 4 unit, Nintendo Switch itu ada 1 unit. Jadi pendapatan bulanan PS4 itu 12 juta rupiah, tahunannya 144 juta rupiah. Di PS5 itu pendapatan bulanannya 12 juta rupiah, tahunannya 144 juta rupiah. Nintendo Switch itu bulanannya 4.500.000 rupiah, tahunannya 54 juta rupiah. Jadi total pendapatan yang didapatkan satu bulan itu sekitar 28.500.000 rupiah. Untuk tahunannya pendapatannya 342 juta rupiah. Jadi setelah menghitung biaya operasional dan pendapatan tadi, kita lanjut menghitung arus kas bersihnya. Jadi di sini pendapatan bulanannya dihitung 28.500.000 rupiah,
pendapatan tahunannya 342 juta ribu rupiah. Biaya operasional bulanannya itu 3.750.000 rupiah. Biaya operasional tahunannya itu 45 juta ribu rupiah. Jadi arus kas bersih bulanannya dihitung jadi 24.750.000 rupiah. Terus arus kas bersih tahunannya itu 297 juta ribu rupiah. Pada tabel arus kas ini saya menggunakan kas bersih tahunan sebesar 297 juta ribu rupiah. Angka ini berasal dari perhitungan pendapatan bersih usaha PS selama 1 tahun. Kemudian kas bersih di setiap tahun saya buat konstan, artinya saya mengasumsikan bahwa usaha berjalan stabil tanpa penurunan maupun peningkatan pendapatan. Ini bertujuan agar perhitungan arus kas sederhana dan fokus ke gambaran balik modal selama 5 tahun. Di kolom akumulasi saya menjumlahkan kas bersih dari tahun ke tahun, jadi setiap tahun angkanya terus bertambah. Contoh penjelasan per tahunnya, di tahun pertama itu kas bersihnya 297 juta ribu rupiah, akumulasinya jadi 297 juta ribu rupiah. Di tahun kedua itu ditambahkan lagi 297 juta ribu rupiah, akumulasinya menjadi 594 juta ribu rupiah. Di tahun ketiga bertambah menjadi 891 juta ribu rupiah. Terus di tahun keempat bertambah menjadi 1.188 juta ribu rupiah. Di tahun kelima total akumulasi mencapai 1.485 juta ribu rupiah. Arus kas 5 tahun ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan dan masuk secara konsisten dengan akumulasi sebesar 1.485 juta ribu rupiah. Di tahun kelima bisa dilihat bahwa usaha ini memiliki potensi keuntungan yang besar dan bisa digunakan sebagai dasar untuk analisis kelayakan usaha. Oke, selanjutnya adalah payback period. Di sini bisa kita lihat rumusnya adalah modal awal dibagi arus kas bersih, yaitu 473.650.000 rupiah dibagi 297 juta sama dengan 1,59 tahun. Yaitu payback periodnya diubah ke bulan sama dengan 0,59 dikali 12 sama dengan 7,08 bulan, yaitu 1 tahun 7 bulan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini. Tahun pertama arus kasnya adalah 297 juta. Faktor PV 20%, 0,833. PV atau dirupiahkan yaitu 247.401.000 rupiah. Akumulasi PV-nya adalah 247.401.000 rupiah. Selanjutnya pada tahun yang kedua, arus kasnya sama yaitu 297 juta. Faktor PV-nya 20% adalah 0,694. PV-nya atau rupiahnya adalah 206.118.000 rupiah. Akumulasi PV-nya adalah 453.519.000 rupiah. Pada tahun yang ketiga, arus kasnya tetap 297 juta. Faktor PV-nya adalah 0,579. PV-nya 171.963.000 rupiah. Akumulasi PV-nya 625.482 rupiah. Dan modal awalnya sama dengan 473.650.000 rupiah. Balik modal antara tahun kedua dan ketiga. Sisa setelah tahun kedua 473.650.000 rupiah dikurang 453.519.000 rupiah sama dengan 20.131.000 rupiah. Tambahan waktu di tahun ketiga 20.131.000 rupiah dibagi 171.963.000 rupiah sama dengan 0,12 tahun, yaitu 0,12 dikali 12 sama dengan 1,4 bulan. Itu terdapat diskon payback period 2 tahun 1 bulan.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan net present value. Untuk tahun yang pertama, arus kasnya sebesar 297 juta rupiah. Dengan faktor present value 20% menjadi 0,833. Dengan present value arus kas menghasilkan sebesar 247.401.000 rupiah. Yang menghasilkan akumulasi present value itu sendiri tetap menjadi 247.401.000 rupiah. Untuk tahun yang kedua, arus kas tetap sama, faktor present value 20% menjadi 0,694. Dengan present value arus kas menjadi 206.118.000 rupiah. Sehingga akumulasi present value-nya menjadi 453.519.000 rupiah. Untuk tahun yang ketiga, arus kas tetap, faktor present value 20% menghasilkan 0,579. Maka untuk present value arus kasnya menjadi 171.963.000 rupiah. Sehingga akumulasi present value-nya menjadi 625.482.000 rupiah. Untuk tahun yang keempat, arus kas tetap sama, faktor present yang 20%, faktor present value 20% menjadi 0,482, sehingga menghasilkan present value arus kas menjadi 143.154.000 rupiah. Sehingga akumulasi present value-nya menjadi 768.636.000 rupiah. Untuk akumulasi present value itu ditambah dari tahun ke tahun. Untuk tahun yang kelima, arus kas tetap sama, faktor present value 20% menghasilkan 0,402. Maka untuk present value arus kasnya menjadi 119.394.000 rupiah. Lalu menghasilkan akumulasi present value sebesar 888.030.000 rupiah. Maka untuk total present value-nya itu sendiri menjadi 888.030.000 rupiah. Maka modal awal yang kami berikan sebesar 473.650.000 rupiah itu menghasilkan NPV. Maka jumlah NPV-nya adalah 414.380.000 rupiah. NPV dari usaha kami ini positif, maka usaha bisa disebut layak karena setiap tahun menghasilkan nilai yang cukup besar dibanding total modal gitu. Dengan NPV sebesar 414 juta, proyek ini memberikan keuntungan dalam 5 tahun. Lalu untuk profitability index, rumusnya adalah PI atau percent value of cash inflows dibagi dengan investasi awal. Dari contoh, PI sama dengan 224.845.000 rupiah dibagi dengan 28.150.000 rupiah, menghasilkan 7,99. Artinya setiap 1 rupiah modal menghasilkan sebesar 7,99 rupiah nilai sekarang, yang artinya sangat layak. Selanjutnya, internal rate of rate yang disingkat IRR. IRR tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Karena NPV di 10% sangat besar positif, IRR pasti jauh lebih tinggi. Estimasi kasar, IRR lebih dari 100% karena modal awal kecil dibanding arus kas tahunan. Kesimpulan, NPV positif besar, maka proyek sangat menguntungkan. Profitability index jauh lebih dari 1, maka investasi sangat layak. IRR tinggi, maka tingkat pengembalian jauh di atas bunga bank atau alternatif investasi. Payback period bahkan kurang dari 1 tahun, modal awal 28 juta, arus kas tahun pertama 55 juta. Kesimpulannya, usaha rental PS ini sangat layak dijalankan karena modal awal cepat kembali dan keuntungan berlipat.